Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai proyek simulasi sistem industri pada industri konveksi Ibun Store. Usaha online shop Ibun Store merupakan unit usaha yang memproduksi dan menjual berbagai produk berbahan kain seperti tikar kain, setelan baju anak, pons serut, cover tisu, cover dispenser, taplak meja, dan lain sebagainya. Dalam operasionalnya, pesanan pelanggan diproses berdasarkan urutan kedatangan pesanan sesuai kapasitas produksi yang tersedia. Permasalahan utama yang dihadapi adalah terjadinya antrian panjang pesanan dan bottleneck pada proses produksi dan pengemasan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan pada event promosi e-commerce seperti Shopee. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kemampuan sistem dalam menyelesaikan seluruh pesanan dalam satu hari kerja, di mana sebagian pesanan harus diproduksi dan dikirim pada hari berikutnya. Simulasi merupakan sebuah metodologi untuk melakukan eksperimen menggunakan model dari sistem nyata dengan tujuan membantu analisis serta perancangan sistem tersebut. Dalam konteks industri, model didefinisikan sebagai representasi sistem nyata yang disederhanakan, di mana simulasi kejadian diskrit menjadi pendekatan yang umum digunakan untuk memodelkan urutan aktivitas produksi. Gambaran proses industri konveksi itu terjadi secara 4 tahap, yang dimana proses produksi secara umum melibatkan serangkaian aktivitas. Yang pertama, kedatangan bahan baku, yang kedua pemilihan bahan, yang ketiga penjahitan sewing atau mencakup bordir, pemasangan kancing, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pengemasan atau packing. Untuk metodologi simulasi tersendiri, itu yang pertama, parameter operasional dan kedatangan pesanan, yang dimana parameter operasional dan kedatangan pesanan itu menunjukkan bahwa simulasi dijalankan berdasarkan jendela waktu nyata dengan beban kerja stokastik. Yang dimana parameter itu yang pertama ada jam operasional, yang dimana yang kedua itu ada waktu istirahat, yang ketiga ada entitas utama, yang keempat laju kedatangan, yang kelima ada distribusi antar kedatangan, yang keenam kebijakan antrian, yang ketujuh ada probabilitas reward. Kemudian yang kedua, alur proses dan distribusi waktu kerja. Alur proses dan distribusi waktu kerja menggambarkan kompleksitas setiap tahapan, yang dimana mencakup stasiun kerja, operator atau pelaksana, kemudian distribusi waktu. Yang dimana stasiun kerja ini tuh mencakup penerimaan dan cetak resi, untuk operator pelaksananya itu admin, distribusi waktunya itu berdasarkan pengamatan, kemudian yang kedua pemotongan bahan, untuk operatornya itu operator produksi, untuk distribusi waktunya itu triangular. Kemudian untuk stasiun kerja penjahitan atau sewing, yang dimana operatornya itu operator penjahit, distribusi waktunya itu triangular. Kemudian untuk stasiun kerja pemeriksaan kualitas atau QC, operatornya atau pelaksananya adalah operator produksi, distribusi waktunya itu uniform. Kemudian untuk stasiun kerja finishing atau trimming, yang dimana pelaksananya adalah bagian dari alur produksi, distribusi waktunya itu normal. Kemudian untuk stasiun kerja pengemasan atau packing, di mana pelaksananya adalah operator produksi, distribusi waktunya itu normal. Kemudian di bagian alokasi sumber daya atau resources, pada bagian ini poin penting yang disoroti adalah penggunaan shared resources pada dua orang operator produksi. Artinya, kedua operator ini tidak hanya diam di satu pos, melainkan berbagi tanggung jawab secara fleksibel untuk menangani 3 tahapan sekaligus, yaitu proses pemotongan, quality control atau QC, hingga pengemasan atau packing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi simulasi yang kelompok kami gunakan sebagai acuan evaluasi. Simulasi ini dijalankan menggunakan perangkat lunak ProModel dengan durasi simulasi selama 1 hari kerja atau setara dengan 9 jam yang dilakukan pada jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Untuk mengukur efektivitas sistem, kelompok kami menetapkan 4 indikator utama atau KPI, yaitu rata-rata waktu tunggu pesanan, panjang antrian di setiap stasiun, throughput, serta tingkat utilisasi sumber daya dalam bentuk presentase. Untuk desain eksperimen,
Desain eksperimen dalam penelitian ini sebetulnya kami lakukan dengan membandingkan beberapa skenario sistem untuk mengetahui pengaruh perubahan kapasitas terhadap kinerja sistem antrian. Namun di sini kami hanya mencantumkan skenario awal saja untuk mengetahui kondisi existing yang mencerminkan kondisi operasional Ibun Store saat ini dengan jumlah tenaga kerja dan mesin sesuai kondisi nyata. Kemudian, untuk hasil dan analisis, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan selama 8 jam kerja, kita dapat melihat adanya ketidakseimbangan aliran barang yang cukup signifikan pada sistem operasional Ibun Store. Dari total 123 pesanan yang masuk ke dalam sistem, hanya 81 unit yang berhasil diselesaikan hingga tahap pengiriman, yang menunjukkan adanya tumpukan pekerjaan di dalam proses produksi. Melalui analisis data pada gambar di atas dan tabel output, ditemukan bahwa bottleneck atau hambatan utama terjadi pada stasiun pemotongan bahan dengan tingkat utilitas yang sangat tinggi, yaitu 93,63%. Akibat waktu proses yang memakan waktu rata-rata 55,60 menit per unit, kondisi ini diperparah dengan tingginya beban pada bagian penerimaan pesanan yang utilitasnya mencapai lebih dari 92%. Sehingga menyebabkan banyak pesanan gagal masuk ke dalam sistem karena kapasitas yang sudah penuh. Hal ini berbanding terbalik dengan bagian pengemasan dan pengiriman yang memiliki utilitas sangat rendah, yang menandakan bahwa stasiun kerja di bagian akhir tersebut lebih banyak berada dalam kondisi menganggur atau idle karena menunggu pasokan barang dari proses produksi yang terlambat di bagian awal. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem operasional pada Ibun Store saat ini sedang mengalami ketidakseimbangan alur kerja yang cukup signifikan. Masalah utama terletak pada munculnya bottleneck kritis di area awal produksi, khususnya pada bagian pemotongan bahan dan penerimaan pesanan, yang mengakibatkan terhambatnya aliran barang ke proses selanjutnya. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya produktivitas sistem, di mana banyak pesanan tidak terselesaikan tepat waktu dan tingginya angka pesanan yang gagal masuk ke dalam sistem atau failed arrivals saat terjadi lonjakan permintaan. Oleh karena itu, kapasitas produksi yang ada saat ini belum mampu mengimbangi laju kedatangan pesanan, sehingga diperlukan adanya penambahan sumber daya atau penataan ulang alur kerja guna meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan jumlah pesanan yang dapat diselesaikan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.